Halo, halo. Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stock Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu trading hari ini? IHSG-nya keren sekali ya. Tiba-tiba BAM pembukaan dan wow banget. Pagi-pagi itu wow banget. Tapi banyak yang bilang, wah ini karena BCA nih gitu ya. Yang lain-lain kok masih pada turun gitu. Saya cuma bisa bilang, ya tenang saja. Kalau IHSG kayak begini, momentum itu biasanya suka narik. Dan benar saja, menjelang sesi siang, tiba-tiba pada membaik. Ada beberapa yang membaik, mulai naik, 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 naik. Dan ada beberapa emiten yang saya rekomendasikan untuk Bapak Ibu besok untuk bisa trading. Dan hari ini, ya saya mau bahas kalau sampai perang, ya kalau sampai Ukraine Rusia perang, kira-kira apa sih yang peluang apa sih yang bisa kita dapetin? Apakah market tiba-tiba ambiar semua atau gimana gitu? Ya kita tidak bisa ngomong, kita tidak bisa cerita kalau market pasti semua ambiar. Mungkin pada awalnya mungkin ada shock terapi ya. Tapi saya yakin pada titik tertentu ada tercipta keseimbangan baru, yaitu equilibrium istilahnya ya. Jadi market pasti akan menemukan bottomnya. Kayak waktu itu COVID awal-awal, ingat nggak Bapak Ibu? BAM hancur ya tahun 2020. Hancur nggak karu-karuan ya, Maret itu saya ingat, Maret April. Penuh gelap gulita. Tiba-tiba banyak negara lockdown, ekonomi kolaps semua. Saham hancur habis-habisan. Tapi gimana market? Akhirnya menentukan keseimbangan baru, mulai pelan-pelan, mulai recovery, dan mulai jalan lagi. Nah, yang kita takutin adalah seperti ini sih sebenarnya. Market saat ini kondisi lagi apa? All time high. Ya, dalam waktu dekat minggu ini saya lihat juga bakal breakout all time high. Nah, kalau breakout begitu, posisi sudah tinggi, istilahnya kayak bahasa kerennya oversold ya. Overbought. Sorry. Sudah overbought pada beli terus. Nah, terus kapan koreksinya? Nah, ini kan udah pasti orang, wah, saya cenderung kalau ketika suatu saham, ya kalau udah naik tinggi terus gitu, saya udah ngeri-ngeri sedap ya. Istilahnya kita jaga trailing stop, itu istilah kita. Apa yang maksud dengan trailing stop? Trailing stop yaitu kalau di bawah, posisi bawah kita awal trading dan dia tiba-tiba turun, kena kita punya batas bawah kita, itu namanya stop loss. Kalau trailing stop berbeda. Kalau trailing stop kita punya posisi sudah naik, sudah profit, dan tiba-tiba kita level bawahnya kan nggak mungkin di bawah terus. Kita naikin, kita naikin, kita naikin. Nah, tujuan apa dinaikin? Untuk melindungi keuntungan. Nah, ketika pada titik tertentu dia tiba-tiba balik arah, nah, titik bawah yang kita naikin tadi, yang dulu di bawah kita sebut stop loss, di atas ini kita panggilnya namanya trailing stop. Jelas ya? Ya, jadi kalau posisi itu, ya karena trailing stop terjadi, kan koreksi. Ya sudah, kita let it go aja. Let it go. Jadi pastikan Bapak Ibu pasang trailing stop. Hari ini saya kena trailing stop nih, ada beberapa emiten yang saya kena trailing stop. It's okay, saya coba cari pijakan lagi, cari titik keseimbangannya di mana, titik bottomnya dia udah mulai mantul-mantul, ketika dia mulai rebound, saya entry lagi. Ya, jadi intinya ketika posisi market sudah tinggi, rawan koreksi. Tinggal ceritanya apa waktu ketika koreksi. Kalau dulu tahun 2020 koreksinya karena COVID-19. Nah, kalau sekarang gimana? Ya, orang bilang, perang Pak, gitu. Ukraine, Rusia perang, koreksi. Nah, seringkali ketika kejadian begitu, kira-kira kita market kan pasti tanya-tanya, wah, apa nih yang peluang apa yang kita bisa ambil ketika terjadi hal tersebut? Nah, kalau sampai perang terjadi, kira-kira peluang apa sih yang bisa kita dapatkan? Pertama, pastikan Bapak Ibu mantau emiten-emiten komoditi. Apa aja komoditi? Oil, coal, ya. Terus ada hasil bumi mineral, ya, mineral. Terus ada hasil bumi seperti agriculture, ya, bahan pangan. Pasti itu inflasinya naik tinggi sekali. Nggak usah ngomong perang deh. Sekarang aja
Kalau ngomong minyak goreng, emak-emak di rumah udah sakit kepala. Kenapa? Ada duitnya, ada barang. Banyak barang kosong. Wah, itu bener-bener deh. Saya rasa itu pemerintah harus lebih proaktif ya. Come on, man. Ya, where are you? Ya, para petinggi-petinggi yang biasa ngurusin ini. Kalau dulu ada Bulog, nggak tahu sekarang bagaimana. Ya, oke. Singkirkan itu. Nah, kita perhatikan, Bapak Ibu perhatikan harga-harga komoditi. Nah, ada pertanyaan lagi. Pak, masalahnya saat ini kondisinya itu udah pada tinggi nih. Gimana? Kita cari yang lagi di bawah, yang masih di bottom, atau yang tinggi ini bagaimana? Kalau yang tinggi ini koreksi gimana? Nah, kita tinggal lihat ya. Kalau saya pribadi, saya lebih suka yang nyari yang posisinya masih uptrend, lagi pullback. Saya tidak mau cari yang saat ini lagi di bawah. Kalau mau cari yang di bawah, waduh, banyak. Tapi masalahnya kita tanya dulu. Ketika yang lain naik, contoh, kita ngomong contoh ya, saham batubara deh. Nah, saham batubara kan Bapak Ibu tahu tuh, pada naik tuh. Ada PTBA, Adaro, ITMG, Indi, ini kan pada naik. Nah, ada yang nggak naik. Nah, yang nggak naik itu, apakah kita berani beli? Nah, ketika yang lain naik, yang ini nggak naik gitu loh. Kalau niatnya untuk simpen bangsa, berani simpen at least 3 tahun ke depan, nggak masalah. Cuma seringkali kan kita pikir, ya pengennya cepet cuan dong, apalagi yang lain naik terus dan ini nggak naik-naik gitu. Gagasannya kayak gatel, nggak tahu mau garuk di mana gitu ya. Nah, kalau saya pribadi cari yang uptrend tapi sedang pullback. Kalau saat ini Bapak Ibu rasa tinggi, ya udah tunggu dulu, pantau dulu. Kan katanya tunggu perang terjadi. Kalau perang terjadi, dia pastikan terjadi penurunan dulu. Semua pasti rata dulu, turun dulu. Nah, kita baru cari momentum untuk sikat bawah. Seringkali pertanyaannya ketika terjadi downtrend begitu, yang di atas nggak berani cut loss, yang punya duit nggak berani beli. Kayak waktu itu pas waktu COVID-19 2020. Berapa banyak Bapak Ibu yang memanfaatkan momentum beli di bottom? Nggak banyak. Ya, kita ngomong kosong aja, yang beli BRI aja. BRI itu kan Bapak Ibu tahu, itu saham investasi yang dengan valuasi yang bagus. Pada waktu itu, BRI puncak tertingginya di level 4 ribuan, sempat turun sampai ke level 2 ribuan. Ada yang berani beli nggak waktu di 2 ribuan? Tiarap semua. Banyakan juga malah nyangkut. Di 4 ribuan turun ke 2 ribuan pada dredek semua. Aduh gimana nih? Sampai akhirnya kita punya salah satu menteri kita, Pak Erick Thohir, saya ingat ya, mengumandangkan, ayo teman-teman kita semua investasilah di BRI. Sampai ada salah satu, mungkin ada beritanya ya, saya nggak tahu kapan persisnya, tapi ada beritanya juga. Dan ya pelan-pelan, slow but sure, BRI rebound ya. Dan hari ini juga masih dalam posisi uptrend. Terus BCA, nyungsep, siapa yang berani beli? Nggak berani, banyak yang nggak berani beli, semua penuh ketidakpastian. Nah, sama ketika nanti kita terjadi, Green. Nah, nggak belum tentu yang kita bilang saat itu harganya murah, belum tentu ada yang berani beli. Jadi, beli sekarang atau nanti, sama-sama aja, sama-sama galau. Ya, punya masalah yang sama. Kita harus punya keyakinan. Jadi, saya ajak Bapak Ibu, harus punya keyakinan dulu nih. Kalau Bapak Ibu nggak punya basis, hanya cuma berdasarkan phone a friend ya, tanya teman, tanya siapa kanan kiri, ya nggak bakal jalan. Saya percaya deh nggak bakal jalan. Saya ingat sekali dulu waktu awal-awal pandemi, teman ada yang nanya, masih trading? Masih, saya bilang itu. Beli apa? Saya bilang saya ada beli Barito, waktu itu ada Antam gitu ya. Pada bingung. Loh, kok berani beli? Iya, saya berani beli. Waktu itu saya ingat banget Antam di level 300, 400 ya. Sampai di drive naik sampai 600-an waktu itu. Dan hari ini Antam udah di level 2000-an, sempat tertingginya hampir 4000 kalau nggak salah, saya lupa ingat. Belum Barito. Wah, Barito tuh gila-gilaan juga naiknya, sampai 1000-an lebih. Nah, yang kayak gitu-gitu nggak banyak orang bisa berani beli. Jadi punya keyakinan. Keyakinan saya simpel kok. Waktu itu keyakinan saya cuma satu, winner stocks. Saya
amati menggunakan chart winner stocks dan bam, kita dapat momentumnya. Jadi daripada Bapak Ibu sekarang cari yang murah, mending kita cari kendaraan yang bisa bawa kita naik nanti, ya. Jadi kayak contoh saham-saham yang lagi downtrend tuh apa? Yang batu bara. Jangan ngomong yang lagi gocap ya, jangan ngomong yang lagi gocap. Ya, kita ngomong yang kondisi saat ini aja deh. Soalnya yang gocap pun ada gitu ya. Nah, yang kondisi saat ini yang baru-baru ini PHP dan bikin orang galau itu apa? Bumi ya. Saya di sini ya mohon maaf ya bagi teman-teman yang beli Bumi, saya bukan bermaksud untuk mendiskreditkan emiten ini, tapi ya you know lah, beli saham Bumi banyak yang posisi masih nyangkut, sekarang jadi nyangkut gitu ya. Dengan penuh tanda tanya ini bagaimana arah Bumi mau kemana? Ya, yang kayak gitu. Jadi posisi beli di pucuk, sekarang malah koreksi dan mendekati gocap lagi, ya kan deg-degan, ya kan deg-degan. Nah, jadi terus gimana dong? Kalau lagi posisi nyangkut itu gimana? Kalau memang lagi momentumnya pada orang jualan, kita nggak bisa nahan. Itu namanya momentum ya. Jadi kita daripada jadi pahlawan, ya, wah serok semua. Kalau Bapak Ibu duitnya nggak ada serinya sih nggak apa-apa, serok lah itu. Kalau perlu naikin sekalian, ya kan. Tapi kalau selama kita punya duit masih ada serinya, masih mikir dapur besok ngebul bagaimana caranya ya kan, dan sebagainya, saya pikir kita langkah bijaksananya untuk tidak melawan arus ya. Kalau gajah lagi lari, pernah nonton film ini nggak sih, Lion King nggak sih, perburuan di tengah padang pasir savana ya, singa itu atau berburu itu sampai lewatin ngarai dan lari itu bison atau apa itu, hewan tuh kayak kerbau itu lari di bawah, berut, siapa yang berani nahan di bawah gitu, nahan gitu, momentumnya lagi deras sekali menuju ke sana, ke jurang gitu ya. Kalau kita nahan ya cari mati namanya, pasti mati, bam, pasti ke pelindes gitu ya. Nah, jangan lawan arus, kita enjoy aja gitu loh, jangan cari yang kayak begitu ya. Kalau arahnya lagi jualan ya jangan ditahan, kita jangan nahan, jangan coba-coba nahan ya. Nah, kita cari momentum yang lagi naik. Nah, saya kasih tahu ya satu rumus fisika dan itu berlaku di bursa ya. Hukum momentum. Suatu gaya yang sedang bergerak nih dalam satu arah ya, dia akan bergerak terus sampai ada tenaga yang sebesarnya 2 kali lipat dari momentum ini yang bisa membuat ini berbalik arah. Ingat, tenaganya berapa? 2 kali lipat. Kalau ada daya gravitasi, dayanya lebih besar lagi. 2 kali lipat ditambah gravitasi tersebut. Jadi, bayangkan momentumnya untuk dorong comeback itu berapa besar. Jadi, daripada kita susah-susah, ya, sebaiknya ikutin aja yang sudah terbang, kita enjoy aja gitu loh. Enjoy aja, duduk manis, ikutin aja. Caranya bagaimana? Tidak ada lain, tidak ada bukan, menggunakan analisa teknikal. Fundamental nggak bisa. Kenapa? Sorry to say. Laporan keuangan bagus, semuanya bagus, tapi kalau memang lagi nggak ada momentum, ya selesai sudah. Nggak jalan. Karena apa? Selain pembukuan, selain laporan keuangan, ada namanya sentimen di luar sana. Contoh, Unilever, Astra International, pembukuannya kurang bagus apa? Ya. Terus apa lagi yang bagus-bagus? Laporan keuangannya bagus. Tapi kalau lagi sentimennya jelek, ya jelek aja gitu. Ya. Momentumnya jelek aja, ambiar aja. Turun terus, ya. Unilever sampai, orang sampai bingung ini gimana gitu ya. Ya. Kalau lagi turun, ya turun gitu. Karena sentimen, ada sentimen-sentimen di luar sana yang membuat laporan keuangan ini seolah-olah tidak ada apa-apanya, sebagus apapun. Saat ini kalau di market ya, harga itu bergerak based on, kalau saya bilang sentimen. Salah satu contoh sentimen yang bergerak adalah bank digital. Apakah seluruh bank digital akan sukses? Belum tentu, tapi ketika ngomong kata-kata ini akan digital, bergerak digital, harganya tiba-tiba bam naik,
itu namanya sentimen. Laporan keuangannya bagus nggak? Belum tentu. Ya, jadi hati-hati. Patokan saya tetap kembali lagi teknikal aja, chart aja, chart. Dengan chart kita bisa nangkap momentum di saat yang tepat. Saat yang tepat itu kita bukan cari yang benar-benar di titik tepat, bukan. Tapi setidaknya kita nggak ketinggalan kereta. Dan saya bilang lebih baik terlambat. Setidaknya kita confirm daripada kita berusaha mengejar sesuatu yang belum terjadi, tapi malah nggak jalan-jalan. Ya, saya bilang kita nangkap momentum aja. Dan kembali lagi, kalau sampai terjadi perang bagaimana? Ya, perhatikan saham komoditi. Kalau saat ini lagi tinggi, ya trading pendek-pendek dulu aja. Ya, trading pendek-pendek dulu. Nanti kalau sampai dia koreksi, kita cari bottomnya di mana, kita serok lagi. Oke? Ya, itu sharing saya hari ini cukup panjang ya. Cukup panjang sharing saya. Semoga berguna buat Bapak Ibu semua. Ya, kita bisa mengenal bagaimana sih caranya trading ketika market bearish ya. Ada yang sampai terjadi bearish. Kita antisipasi dulu. Saat ini memang sedang bullish, tapi ya kalau sampai bearish kita sudah tahu bagaimana harus bertindak dan bersikap. Oke? Ya. Sekarang kita akan masuk ke market review, Bapak Ibu. Sebelum saya mulai market review ini, saya ajak Bapak Ibu kembali untuk dukung channel YouTube ini dengan subscribe dan like video-video kami ini. Ya, dan tentu saja share link video ini sehingga semakin banyak teman-teman, saudara yang saat ini mungkin lagi pengen trading saham, lagi cari sesuatu side hustle ya, pekerjaan sampingan, bisa menemukan sesuatu di bursa saham ya. Jangan sampai ketipu scam ya. Sayang banget kan. Sampai tadi sempat saya ngobrol-ngobrol beberapa teman ya, japri-japrian. Ya, daripada sepahit-pahitnya sejelek-jeleknya saham bumi, lebih baik beli bumi ya untuk tabungan daripada masuk scam, masuk ponzi. Kalau masuk bumi 2 tahun mungkin atau dalam 1 tahun ke depan dia bisa tiba-tiba naik, bisa cuan. Kalau scam, kena scam, selesai sudah, that's it. Gone with the wind. Ya, jangan sampai. Oke, ya. Dan jika Bapak Ibu mau belajar trading, tentu saja Winner Stocks Indonesia membuka program pembelajaran ya bagi teman-teman semua. Belajar trading dengan benar, ya menggunakan technical analisa, beserta chartnya kami berikan. Jadi yang baru mulai, yang awam sekali dengan chart, dengan metode yang sangat-sangat mudah, pendekatan yang mudah, Bapak Ibu bisa belajar mengawali analisa teknikal dengan mudah. Banyak sekali kesempatan di bursa saham ini. Jangan sampai Bapak Ibu ketinggalan. Oke, ya, kita masuk ke market review. Bagaimana dengan kondisi chart kita hari ini? Wah, keren banget ya. Sesuai dengan analisa kita. Coba kemarin bilang gimana? Saya bilang gimana? Kalau besok rebound, candle ini rebound, ketika dia nyentuh selendang, bagaimana? Keren banget kan? Nah, kejadian loh. Wede, keren dong. Keren dong, ya. Rebound dari selendang, men. Nih, rebound dari selendang, rebound. Habis itu besoknya biru. Rebound lagi dari selendang. Besoknya bam lagi. Ayo. Gimana? Masih menyaksikan kuantitatif trading system? Hah? Ini. Rebound dari bottom selendang. Wah, keren sekali. Nah, sekarang gini. Pak, ini udah di all time high nih. Terus next mau kemana ini? IHSG mau dibawa kemana hubungan kita ini? Ini udah nggak ada. Di sini udah nggak ada. Oh, di Winner Stocks bisa, semua bisa dianalisa ya. Nah, kita menggunakan metode yang saya sebut sebagai Erwin pattern ya. Nah, di sini saya sudah ada target-targetnya ya. Nah, kita tinggal klik di sini ketika dia rebound dari selendang pertama. Nah, ini ada targetnya. Nah, ini kita tinggal ini aja bikin. Nah, ini kan target pertamanya 6878 sama 6864. Itu kan mirip-mirip ya. Selisih cuma sekitar 14 poin aja. Saya anggap masih jadi satu ya, masih jadi satu. Anggaplah saya naikin ya sebentar.
Saya tarik garis dulu yang ini. Yang ini pertama, nanti IHSG target saya 6947. Nah, 6947. Ini target saya IHSG nih. Ke sini dulu IHSG. Nah, ini saya ganti ke 6878. Nah, ini saya rubah. Nah, ini target berikutnya ya, IHSG berikutnya, dan kalau dia udah lewat dari sini, ya nggak apa-apa. Ini jadi supportnya, ya, jadi supportnya. Wow, ternyata pas banget ya di garisnya, 6878 ini ya. Hari ini IHSG pembukaan berapa? 6878, amazing. Hari ini IHSG nih, Bapak Ibu perhatikan. Pembukaan 6878, dan garis ini saya dapat dari sini nih. Ya, dari sini, targetnya 6878 langsung dapat targetnya. Keren. T1 persis dari rebound dari garis ini. Bukan praktek perdukunan loh ya. Bapak Ibu udah lihat ya, saya nggak bakar menyan loh ini. Bisa dapat target garisnya, bisa pas. Presisi sekali. Nah, sorry. Terus ini 7017. Nah, kita berharap IHSG bergerak di rentang ini dulu ya. Di rentang ini. Target berikutnya. Moga-moga kejadian ya. Bukan moga-moga sih. Ya, kemungkinan besar ya. Tapi tentu saja IHSG masih bergerak di rentang ini. Kalau dia koreksi, masih ada selendang dan masih ada bottomnya di 6754. Tapi upside-nya target selanjutnya IHSG 6947 dan 7017. Oke? Ya. Dan hari ini asing masih membukukan net buy lagi 862,6 miliar. Bam, keren sekali ya, keren sekali, dan transaksi hari ini juga besar. 12,33 triliun. Awesome. Kalau lihat begini, besok udah tinggal Kamis dan Jumat, tinggal 2 hari lagi. Saya optimis, saya cukup optimis. Kembali lagi, saya juga bilang kemarin bahwa IHSG minggu ini ditutup all time high lagi. Jadi, harapan saya kejadian lagi, ya. Oke. Wah, happy banget. Bisa bergerak persis banget ya. Terbukti ya, terbukti. Nonton video kita. Video kita saya rilis setiap hari. Setiap hari, ingat loh. Apa yang saya katakan, ada rekaman digitalnya. Bapak Ibu bisa lihat. Ya. Oke. Ini propaganda nih. Propaganda. Sekaligus sebagai bukti bahwa saya bukan dukun. Dan makanan saya bukan menyan. Ya. Oke. Habis komposa kita coba cek sektoralnya bagaimana. IDX Basic. IDX Basic ya masih rebound dari bottom selendang dan dia belum mampu naik di atas selendang ya. Masih oke, masih sideways saja. Cukup aman, hold aja. Terus consumer cyclicals, wow, rebound dari selendang. Bukan rebound sih tepatnya, dia kena selendang dan dia tertahan dan dia naik. Ya belum sampai benar-benar rebound, belum, tapi kemungkinan besar bisa naik. Pantau-pantau besok, moga-moga besok dia bisa spike kayak begini ya. Terus sektor energi, nah kan kena bottom selendang, dia rebound. Hari ini kembali ke atas selendang. Nonton juga video saya kemarin. Finance, sektor finance kembali naik di atas ya, di atas support ya. Top, bagus. Hari ini yang bikin candle IHSG keren banget itu siapa ya? Sektor healthcare, wah mantap ya. Tertahan V-line, dan bam. Bagus, moga-moga besok lanjut nih ya. Kembali naik di atas selendang. Industri, wah ya, tertahan selendang, skyline, dan dia bisa naik lagi. Persis semua sesuai apa yang kita analisa kemarin. Sektor-sektornya pun kita sesuai semua ya. Oh, ini nih sektor infrastruktur nih kayaknya nih yang bikin naiknya kayak begini nih. Wah, keren banget nih. Keren. Infrastruktur, bam, bagus. Consumer non-cyclicals, masih di situ-situ saja, ya, masih di bawah skyline, masih not good. Walaupun dia semakin mengerucut. Moga-moga dia bisa ada momentum untuk naik lah. Properti, masih bertahan di bawah juga, ya, belum naik. Tapi saya lihat ini oke, ini dalam perjalanan, buy on weakness lah, buy on weakness untuk properti. Moga-moga besok bisa comeback, segera comeback. Tekno pelan-pelan mulai keluar, tapi saya juga bilang pantau, selama ini dia belum mampu naik di atas V-line. Jadi selama dia belum naik di atas V-line, saya masih skip dulu emiten ini. Sektor transportasi, wadaw, tertahan di selendang juga ya, bottom selendang.
Kalau jebol selendang, jualan dulu. Tapi moga-moga besok bisa comeback 2 hari perdagangan, moga-moga bisa membawa dia bisa comeback lagi, naik lagi, ya. Oke, itu secara sektoral. Sesuai ya analisa kita kemarin, hari ini masih inline ya, Bapak Ibu. Dan segmen berikutnya kita masuk rekomendasi. Dan kembali lagi saya ingatkan sebelum Bapak Ibu nonton segmen berikut ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya juga. Oke? Ya, untuk besok ada Adaro. Adaro rekomendasi kita. Ya, ini udah dekat resisten. Tunggu dia breakout. Kalau dia bisa breakout, nih keren. Ya, Adaro. Targetnya masih inline, ikut ini dulu. Habis itu ada Bank BCA. Ini dia nih yang keren nih ya. Saya rekomendasiin Bank BCA dari tanggal 16 Februari loh. 16 Februari ya. 16 Februari. 16. Nih. Ya, dan BCA biasanya saya sudah bilang, kalau koreksi beli, dan BAM naiknya luar biasa banget. Kalau kita beli di level 7.800-an nih, 7.800-an, itu profitnya lumayan. Profitnya bisa sampai 1% lebih. Dan kelas BCA 1%, kalau tradingnya 50 bio aja, 1% dari 50 bio berapa coba? Wah, profitnya ngeri kan? Oke, habis BCA ada INKP. Iya, INKP juga silakan Bapak Ibu berhasil breakout V-line. Target saya sih dia harus bisa naik ke sini nih, ya, harus bisa naik ke sini. Ya, INKP juga sama, saya rekomendasikan tanggal 16. Ini tanggal 16 saya rekomendasikan. Kalau Bapak Ibu beli dari sejak saya rekomendasikan, profit hari ini ada di level 6,5%. Dan yes, ini capai target ya. T2 kita di 8250, 8250 ya, 6,5%. Hari ini capai, hit target ya. Keren kan? Terus kemudian setelah INKP ada SSMS. Silakan perhatikan SSMS. SSMS ini bagus. Oh sorry. SSMS ini breakout ya. Dari level 1070. Ini saya lihat walaupun gitu waspadai karena dia masih ada resisten juga. Lebih aman dia breakout areal ini sih sebenarnya. Saya tinggiin lagi deh, yang ini deh. Nah ini. Lebih aman dia bisa breakout ini. Kalau dia belum bisa breakout ini, waspadai dia koreksi lagi karena dia masih bergerak sideways ya. Saya gambarin aja kotak area rentangnya ya, rentangnya. Jadi kalau dia belum bisa breakout areal ini, ya buy on weakness saja. Buy on weakness di bawah. Tapi gini, yang lain udah naik, dia belum naik, gimana dong? Harusnya dia bisa ikut sentimennya ya. LSIP udah naik, Astral Glossary udah naik, masa ini ketinggalan? Nah ini kalau dia breakout, keren banget. Semoga keren. Ya bukan keren banget, semoga keren. Terus ada AGII. AGI juga menarik ya, berhasil rebound dari level support kita, super kuat V-line ya, cakep. Besok kalau dia bisa naik di atas skyline ini, cakep lah ini ya. Asing juga masih terus ngumpulin terus di sini, harusnya dia bagus ya. Kalau dia breakout ini juga cakep nih. Oke, itu Bapak Ibu video sharing kita hari ini ya, sharing, market review, rekomendasi untuk besok. Wow, paket komplit ya, dan kita berikan tiap hari. Jadi please dukung channel ini jadi semakin berkembang lagi, Dan saya ajak untuk bergabung juga bersama kami di Winner Stocks Indonesia. Oke, sampai jumpa semuanya. Jangan lupa untuk bikin trading plan. Happy profit, stay safe, stay healthy, stay strong, and God bless you all.